Contoh perubahan kebudayaan. Nah, yang pertama, perubahan pada alat transportasi. Nah, seluruh rekan Rau, pendengar setia Rau FM, siswa-siswi kami, pengajar, dan seluruh yang mendengarkan Rau FM saat ini, perubahan pada alat transportasi itu sangat kompleks. Kita bisa lihat dari pada zaman primitif sampai ke sekarang itu perubahan alat transportasi sangat kompleks dilihat dari kecepatan mencapai sebuah tujuan. Contoh ketika dulu masyarakat primitif tidak mengenal yang namanya pesawat terbang atau kapal laut gitu. Karena pada dulu moda transportasi itu hanya digunakan pada kuda atau berjalan kaki. Nah, begitu. Karena dulu belum ada yang namanya teknologi, maksudnya belum terlalu kompleks. Nah, perubahan pada alat transportasi ini dilihat sekarang udah sangat kompleks. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita sudah bisa menjangkau suatu tempat dengan yang cepat gitu. Contoh saya mau pergi ke Jakarta, saya bisa memilih alat transportasi. Misalnya saya pilih naik pesawat terbang. Itu dengan tempo waktu saya cukup 2 jam. Nah, kalau dulu kita kalau misalnya mau ke Jakarta kita harus pilih moda transportasi itu naik darat gitu kan. Karena dengan konsep naik pesawat terbang itu dengan konsep mahal gitu. Nah, kalau sekarang sudah bisa dijangkau seluruh masyarakat. Kenapa? Karena memang begitu kompleksnya teknologi sekarang ini. Nah, yang kedua, perubahan pada alat komunikasi. Ini sangat kompleks sekali, pendengar setia Rau. Contohnya seperti ini. Kalau dulu kita mau telepon orang, itu harus pakai koin dulu. Ini sangat menarik untuk dikaji sebenarnya, baik itu yang mau ambil penelitian atau apa, ini sangat menarik. Apalagi sekarang semua sudah dijangkau dengan komunikasi. Nah, contoh seperti ini. Kita bisa lihat sekarang untuk menghubungi orang yang ada di luar negeri atau beda benua dengan kita cukup by phone. Karena sekarang sudah ada. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, pendengar FM, seluruh siswa-siswi Kota Padang Sidimpuan, khususnya SMA Negeri 1, smartphone digunakan dengan smart. Jadi kita harus smart menggunakan smartphone. Jadi kalau anak-anakku sekalian saat ini ada yang suka bermain game di smartphone, anak-anakku sekalian atau seluruh pendengar setia FM sudah paham menggunakan game itu dengan bijak ya. Dengan tidak menelantarkan aktivitas yang lebih penting gitu. Dan saya percaya ketika pendengar setia menggunakan smartphone dengan bijak dan smart, pasti kegunaan handphone atau telepon genggam yang kita pakai itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian perubahan alat komunikasi dengan perubahan teknologi yang ada. Misalnya kalau dulu ada telepon yang bisa telepon ke luar negeri tapi kita harus pakai kode. Kalau sekarang kita cukup pakai smartphone, beli paket data, kita bisa video call. Kita bisa lihat orang dari. Jadi kalau misalnya Australia atau di Amerika bisa telepon melalui video call dan kita bisa memastikan keadaan orang dengan dipastikan kita punya paket data tentunya ya. Oke, kita masuk yang ketiga itu tentang bentuk sosial. Nah, sebelumnya saya mau sapa kembali seluruh pendengar setia FM untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 dan seluruh siswa Kota Padang Sidimpuan yang mendengarkan siaran ini. Kita akan bahas kembali selanjutnya tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama, perubahan sosial dilihat dari waktunya. Itu perubahan lambat dan perubahan cepat. Dalam bahasa sosiologi, perubahan lambat disebut evolusi dan perubahan cepat disebut revolusi. Bergerak dari perubahan lambat, kita bicara bagaimana masyarakat primitif dulunya menjadi masyarakat modern sampai sekarang ini. Kalau dulu masyarakat itu hidup di pinggir gua, kalau dulu masyarakat hidup di pinggir sungai, karena hidup berdasarkan meramu, berburu, dan tidak tetap atau nomaden berpindah-pindah. Nah, berdasarkan kompleksitas untuk sekarang,
bahwasannya berdasarkan evolusi perubahan yang lambat, kita butuh waktu yang lama untuk bisa berubah menjadi hidup yang sangat kompleks dan modern. Kita bisa berubah dengan hidup yang pola sekarang. Contoh misalnya, saya nggak perlu lagi berburu kalau saya perlu makan daging. Iya, Bener nggak Kak Ina ya? betul Bener ya. sekali. Saya nggak perlu lagi harus ke sungai untuk mandi. Karena sekarang udah ada kamar mandi umum pun sudah ada ketika kita tidak punya kamar mandi pribadi. Nah, demikian kemudian ketika saya membutuhkan asupan makanan, saya bisa beli di supermarket, saya bisa beli dengan cara yang lebih modern. Kalau dulu memang kita harus berburu dulu baru bisa makan, namanya zaman primitif. Nah, kalau sekarang sudah sangat kompleks dan modern. Kemudian ada namanya perubahan sosial cepat. Oke. Ini bicara, Iya, untuk Ibu Rizky ya, iya Kak? sepertinya, untuk perubahan secara cepat kita lanjut di sesi kedua ya, Bu, ya. Oke, terima Oke, kasih. sepertinya semakin seru ya pembahasan kita di sore hari ini, apalagi di masa sekarang sudah sangat, banyak perubahannya makin cepat ya, Bu, ya. Bahkan untuk, membeli sesuatu ataupun menginginkan sesuatu, kita nggak perlu keluar rumah. Iya, benar Iya, sekali Kak 105 Ina. Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ergina di sore hari ini dan Ibu Rizky, tentunya masih di tema perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Tadi sempat Ina potong ya mengenai perubahan secara cepat dan sepertinya Ibu Rizky sudah nggak sabaran ya pengen membahas atau menjabarkan semua mengenai perubahan cepat pada sekarang. Baiklah untuk Ibu Rizky. Terima kasih Kak Ina. Kembali lagi dengan saya, rekan setia Raw FM. Saya akan bahas kembali tentang perubahan cepat. Nah, perubahan cepat ini artinya tidak memerlukan waktu yang lama. Contohnya adalah revolusi industri. Revolusi mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Kemudian kita lanjut ke perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Kalau tadi kita bicara tentang perubahan sosial dilihat dari waktunya, sekarang kita bicara tentang perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama itu adalah perubahan kecil. Yang kedua perubahan besar. Saya akan bahas pertama perubahan kecil. Perubahan kecil bicara tentang perubahan yang terjadi hanya sebagian orang saja yang menggunakan perubahan itu. Contohnya adalah perubahan mode pakaian, kemudian perubahan warna rambut, perubahan apalagi ya, perubahan pakaian, gaya rambut, kemudian perubahan jenis penampilan atau lifestyle gitu. Nah, kenapa dikatakan perubahan yang kecil? Karena nggak semua orang mau mengalami perubahan itu. Contoh misalnya begini, untuk sekarang di Indonesia atau di bagian fashion itu sedang musim yang namanya pakaian jenis chiffon misalnya. Nah, contoh kayak saya yang nggak suka pakaian chiffon, saya nggak akan beli gitu. Iya, Jadi betul. perubahan itu hanya terjadi pada orang yang memang mau merasakan perubahan itu. Iya. Contoh misalnya gaya rambut. Saya ingat sekali tahun 2008 itu perubahan gaya rambut model lurus atau disebut dengan rebonding dan smoothing. Iya. Nah, jadi banyak Indonesia yang punya rambut keriting pengen meluruskan rambut dengan mengikuti tren pada masa itu. Nah, itu dikatakan perubahan kecil. Karena memang tidak mempengaruhi semua orang, hanya orang yang mau mengalami perubahan itu. Kemudian yang kedua ada perubahan. Perubahan besar artinya semua sendi masyarakat. Struktur masyarakat pun berubah. Ini apa perubahan yang besar? Contoh industrialisasi. Kenapa industrialisasi katakan perubahan yang besar? Kalau dulu masyarakat itu sistem ekonominya dari agraris. Kalau sekarang industri. Sekarang kalau misalnya kita mau panen padi, kita nggak perlu capek-capek pakai tenaga manusia. Udah ada traktor, Iya. jadi gampang. Jadi ada dampak negatif dan positif ya, dan pendengar secara ya. Dampak positifnya itu cepat dan membutuhkan waktunya singkat. Maksudnya kita nggak perlu berlama-lama pakai traktor, gampang. Iya. Kita tinggal jalankan traktor Betul langsung sekali. bisa panen padi. Kalau dulu kita harus panggil orang misalnya untuk sawah, kita butuhkan orang sekitar kita butuhkan orang sekitar 10 atau 15 orang. Kita bayar dengan cara makan bersama atau kasih sebagian hasil padi. Kalau sekarang jasa atau kita bisa pakai teknologi. Nah, itu membuat
Kemudian kita masuk yang ketiga, yang terakhir. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Nah, jadi sebenarnya perubahan itu ada yang direncanakan, Kak Ina. Ya, Ada yang nggak harus. direncanakan. Nah, kita akan bahas yang pertama, perubahan yang direncanakan atau disebut plain change. Artinya, memang perubahan itu direncanakan dan memang harus terlaksana gitu. Contohnya apa? Tapi saya paparkan dulu, apa itu perubahan yang direncanakan? Merupakan perubahan yang diinginkan dan dikehendaki masyarakat pihak yang ingin melakukan perubahan. Contohnya adalah pembangunan jalan. Nah, dalam pembangunan jalan ini ada yang namanya agent of change. Siapa itu orang-orangnya? Agen untuk perubahan yang direncanakan. Orangnya siapa? Satu, pemerintah. Kedua, tokoh masyarakat. Ketiga, masyarakat itu sendiri. Contohnya tadi pembangunan jalan ya. Kalau pembangunan jalan, misalnya kita buat di tanah yang masyarakatnya masih beradat, maka pihak pemerintah harus minta izin terlebih dahulu ke tokoh masyarakat, boleh nggak jalan ini diperluas supaya tidak terjadi sengketa atau tidak terjadi konflik di antara masyarakat dan tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat. Itu dia perubahan yang direncanakan. Contoh lain perubahan yang direncanakan misalnya adalah pembangunan gedung-gedung milik pemerintah. Contoh memperluas gedung olahraga gitu. Itu perlu direncanakan juga. Caranya gimana? Ada musyawarah mufakat untuk membangun sebuah gedung-gedung pemerintahan. Nah, kemudian perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned atau yang memang terjadi di luar kemampuan manusia. Apa saja itu? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, rekan Setiaro FM, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Ini menarik untuk dibahas karena di luar kemampuan kita. Contohnya terjadinya bencana alam. Itu di luar pengawasan kita, Kak Ina. Iya. Contoh misalnya kita bisa bangun gedung, kita bisa bangun sekolah yang baru, kita bisa bangun jalan raya atau apa, itu bisa kita bangun direncanakan. Tetapi ketika ada bencana alam yang kita ambruk, itu di luar dari kita rencanakan. Contoh bencana alam apa? Gempa bumi, gunung meletus, kemudian longsor. Ini di luar dari kemampuan manusia untuk mengawasi manusia. Nah, ini terjadi disebut sebagai perubahan yang tidak direncanakan. Nah, itu dia Kaina yang tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, saya akan menjelaskan juga mengenai faktor perubahan sosial budaya. Namun sebelumnya, siapa tahu ada pendengar yang mau bertanya mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk pendengar Setiaro FM boleh ya bertanya melalui Instagram juga boleh, melalui WhatsApp kita juga boleh di 0822 9999 6105. Nanti Ibu Rizky akan dari rekan-rekan semuanya. Dan ini untuk Ibu Rizky ya, mungkin Ina yang mau bertanya nih. Oke. Bagaimana perubahan peran perempuan dan laki-laki? Oke, terima kasih Kaina. Oke. Pertanyaannya menarik ya. Iya. Perempuan dan laki-laki peran ya. Kita bicara peran ya. Peran Bukan perempuan bicara dan fisik laki-laki, ya. bukan. Peran. Apa sih perubahan peran perempuan dan laki-laki? Begini ya Kaina. Kalau dulu perempuan itu jarang kita lihat berada di ruang publik. Iya, betul. Karena memang mindset orang dulu perempuan ya di rumah begitu kan. Iya. Secara sosiologinya memang sosiologi maksud saya secara psikologi perempuan merasa ya aku cuman ibu gitu yang melahirkan keturunan, membesarkan, mendidik. Nah, tapi kalau untuk sekarang udah banyak kita lihat perempuan yang menjadi wanita karir dan sekaligus sebagai ibu dalam Iya. rumah tangga. Nah, ini yang dikatakan sebagai perubahan peran laki-laki dan perempuan. Dan tidak banyak itu berubah posisi. Berbalik ya. Iya, si ibunya yang jadi pekerja, si bapak yang jadi. Tapi ini saya nggak mau kasih justifikasi tentang Iya, ini. Yang pasti tetap dengan ranah ini bicara tentang karir dan peran ya. Iya. Kalau misalnya Kak Ina pernah lihat ketemu dengan perempuan yang bekerja tapi sekaligus mampu mengurus keluarga, itu berarti perempuan yang mengubah perannya tapi tidak meninggalkan kewajiban. Nah, ini dibahas dan dikaji
sosiologi. Kalau dikaji dari sosiologi, ini tidak akan merubah perempuannya, karena naluri seorang perempuan akan tetap menjadi ibu dan naluri perempuan juga tetap menjadi apa ya? Kalau dalam konsep rumah tangga itu sebagai fasilitator dalam rumah tangga. Nah, dalam ranah ini sebenarnya peran perempuan dan laki-laki di zaman yang globalisasi seperti ini dan modern seperti sekarang ini sudah banyak berubah. Kita bisa lihat sekarang driver itu tidak harus seorang pria, Iya, tapi driver bisa wanita. Saya pernah naik ojol, itu perempuan yang bawa. Nah, itu saya tanya kepada si ibu, loh ibu kenapa jadi ojol atau jadi naik driver bawa ya. driver bawa sepeda motor cari penumpang. Ibu itu simpel menjawabnya, saya mau hidup lebih layak, jadi saya harus support untuk bantu keluarga dalam segi keuangan. Iya. Nah ini karena kenapa? Karena memang perempuan gak cuma aja, kita bisa menjadi wanita karir tapi tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga. Nah, laki-laki zaman sekarang juga peran laki-laki di zaman sekarang ini tidak selamanya menjadi pekerja. Tapi saya lihat, saya pernah mengunjungi salah satu tempat penitipan anak. Jadi di situ ada laki-laki. Ternyata jiwa laki-laki itu pun bisa dibuat menjadi sebuah pekerjaan untuk menjaga anak kecil, menjadi pengasuh di zaman yang seperti sekarang. Karena memang kompleksnya kehidupan sekarang memaksakan setiap individu harus mampu mengikuti perubahan yang ada supaya tidak menjadi masalah dalam lingkungan sosialnya. Itu dia Kak Ina. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, Bu, Iya. Rizky, seorang perempuan dan laki-laki harus kerjasama ya, Bu ya. Iya, benar sekali Kak Ina. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, Bu ya. Pada alat komunikasi seperti apa sih yang dapat berubah untuk zaman sekarang ini? Oke, dari segi alat komunikasi yang berubah di zaman sekarang ini sangat kompleks lah. Karena kita bisa lihat kalau misalnya dulu saya mau kirim surat tanya kabar ke saudara harus kita tunggu 1 minggu atau bahkan 1,5 minggu baru Iya, nyampe. betul. Kalau sekarang saya perlu berita, saya mau tanya cari tahu keadaan orang tua atau handai taulan dimanapun berada, saya cukup telepon dengan smartphone dengan tetap menggunakan smartphone harus smart ya. Iya. Karena kenapa? Banyak sekarang juga dampak dari komunikasi itu menjadi negatif. Saya banyak menemui anak-anak di usia remaja menggunakan smartphone itu kurang smart. Kenapa? Karena mereka dikuasai smartphone untuk memainkan game. Akhirnya lupa waktu untuk belajar gitu. Nah, tadi Kak Ina tanya bagaimana kompleksnya alat komunikasi. Saya jelaskan sedikit, kalau misalnya ditanya kompleks, sudah sangat kompleks. Kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar daerah, satu. Yang kedua, di luar kota kita, di luar provinsi, di luar negara kita. Bahkan di luar benua kita pun bisa kita komunikasi. Iya. Nah, yang kedua misalnya kita bisa lihat sekarang ketika kita ingin tahu di mana keberadaan orang yang akan kita jumpa, bisa menggunakan yang namanya aplikasi Maps. Betul. Nah, itu biasa kita ambil dari smartphone tadi Kak Ina, dengan cara kita mengaktifkan lokasi kita di mana berada dan menggunakan Google Maps. Iya. Tapi kita harus pandai ya membaca peta. Nah, ini penting untuk anak-anak sekalian, siswa-siswi dimanapun berada. Pendengar secara FM, penting untuk dikaji bagaimana cara penggunaan aplikasi Google Maps juga supaya kita mampu membaca peta yang ada di Google Maps dan kita bisa memahami bagaimana menggunakan aplikasinya. Untuk kita boleh menikmati sekarang perubahan yang terjadi melalui alat komunikasi. Itu dia Kak Ina. Oke, untuk Ibu Rizky, ini sudah ada ya yang bertanya melalui Instagram kita. Ada sopa apa nih? Sopatmi. Oke, katanya semuanya berubah. Yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Terus bagaimana cara kita memaknai kalimat tersebut? Oke, tidak ada yang abadi, semuanya berubah. That's right. Semua berubah ya, sedangkan berat badan aja berubah ya. Iya, betul Berat sekali. badan aja berubah ya. Ya. Nah, bagaimana menyikapi kata-kata yang semuanya berubah, nggak ada yang abadi ya perubahan itu sendiri. Nah, memang pada hakikatnya
perubahan itu akan selalu ada dalam setiap sesi hidup kita gitu. Nah, kita tarik ke ranah yang masyarakat. Bagaimana kenapa dikatakan semua berubah? Ya memang berubah karena kenapa? Namanya kita manusia bertumbuh. Manusia bertumbuh bakal ada perubahan. Nah, benar dikatakan bahwasanya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Karena dia akan selalu berubah mengikuti pola yang ada. Iya. Kalau kita pakai cara dulu ke sekarang, mungkin kita udah jauh ketinggalan dan kita tidak bisa memaknai hidup dengan baik. Coba misalnya saya pakai model dulu, kalau mau makan harus berburu. Gimana kira-kira ya Kak Ina ya? Kalau makan harus berburu, kayaknya saya harus cari dulu. Sementara dengan model yang terus tempat tinggal masyarakat itu sudah jauh dari hutan. Iya, betul Nah, sekali. nggak mungkin saya harus ke hutan dulu untuk bisa memenuhi asupan gizi saya. Iya. Maka kita harus caranya adalah kita harus mengikuti perubahan dengan bijak. Iya, betul. Itu dia. Dengan cara begini, ketika ada perubahan kita harus filter yang mana yang bagus untuk kita, yang mana yang harus kita sisihkan supaya hidup kita lebih berdampak positif. Itu dia. Itu tergantung diri kita sendiri ya, Bu Iya, ya. benar Mau sekali, Kak. mengikuti atau tidak itu Iya. tergantung diri kita. Baiklah rekan Rau, mungkin di sesi kedua hanya itu ya Bu Rizky. Iya. Nanti di sesi ketiga akan kita lanjutkan lagi karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu Rizky di sore hari ini. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Balik lagi bersama Ergina dan Ibu Rizky di sore hari ini. Akan membahas mengenai perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dan kali ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp kita. Ada Kayla. Ini mungkin langsung untuk Ibu Rizky ya. Bagaimana sikap Ibu dalam menghadapi perubahan? Oke, terima kasih Kak Ina untuk pertanyaannya. Bagaimana sikap saya ya Iya. menghadapi perubahan? Ini bicara individual berarti ya? Iya, betul. Oke, kalau dari pandangan saya ketika ada perubahan, yang pertama saya akan lihat dulu perubahan itu bermanfaat nggak untuk saya. Contoh misalnya mungkin si penanya Kaila mungkin kurang lengkap nanyanya gimana gitu kan, maksudnya gimana. Mungkin begini, perubahan contoh misalnya perubahan gaya hidup. Itu bisa dikaji menurut saya ketika perubahan gaya hidup yang sekarang semua serba online, semua serba instan, ketika saya rasa memudahkan saya untuk beraktivitas, maka saya akan ikuti. Tapi ketika perubahan itu tidak membawa dampak yang terlalu besar dalam diri saya akan filter dan saring untuk tidak diikuti. Contoh misalnya begini, sekarang perubahan yang ada, contoh misalnya perubahan yang ada sekarang ini, kalau misalnya kita mau kemana-mana kita bisa delivery gitu. Kalau saya secara individu, saya secara pendapat saya pribadi, kita bisa delivery sangat memudahkan. Nah, sangat memudahkan kita. Contoh saya butuh sesuatu yang saya sulit menjangkaunya jauh. Contoh saya butuh makanan yang ada di daerah Pijor Calling gitu. Saya bisa pakai jasa delivery. Iya. Jadi saya gampang. Jadi saya hemat di Waktu tenaga, ya. hemat di waktu, cuman boros di ekonominya jadinya Iya, kan betul. secara finansial. Cuman ini sangat membantu untuk setiap orang yang memang keadaan kesehariannya tuh kompleks atau sibuk. Jadi sangat membantu. Jadi kalau saya secara pribadi, secara individual, jawaban saya adalah cara saya menghadapi perubahan dengan cara memfilter apa yang terjadi dan bermanfaat atau tidak bagi diri saya. Iya. Itu saja. Berarti sudah siap dong dengan perubahan-perubahan yang akan datang ya. Oh, sangat siap. Bahkan kalau kita berpikir ya, bahkan barang-barang yang ada di luar negeri ya, Iya, yang benar sangat sekali. jauh sekali bisa dengan mudah kita dapatkan ya Bu ya. Iya, benar sekali Kak Ina. Hanya menunggu beberapa hari sudah langsung datang. Kita nggak perlu harus pesan tiket untuk pergi ke tempatnya Iya, ya kan benar Bu. sekali Kak Ina. Oke, itu dia rekan Raya perubahan secara pendapat Ibu Rizky ya. Bagaimana pendapatnya mengenai perubahan tersebut? Oke, ini ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Oke, Kak. Apa saja yang mengakibatkan sebuah perubahan yang direncanakan dapat terlaksana? Oke, kalian tadi bertanya apa saja perubahan atau agen sebenarnya, Iya. agent of change untuk perubahan direncanakan dapat terlaksana. Ada 3 indikator. Yang pertama itu pemerintah,
tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Saya ambil contoh perubahan kurikulum dalam sekolah. Nah, itu direncanakan dengan melihat situasi sekarang ini. Kalau kita pakai model kurikulum tahun 1998 untuk ngajarin anak zaman sekarang, itu kurang efisien, mengingat betapa canggihnya pola pikir orang zaman sekarang. Iya. Jadi disesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang, kurikulum 2013. Nah, pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat akan membahas, bahkan dari segi dunia pendidikan akan membahas apa saja yang diperlukan untuk mengubah pola kurikulum yang udah ada gitu. Jadi tadi ketiga tokoh itu sangat bermanfaat untuk atau sangat mengambil andil dalam memberikan perubahan yang direncanakan. Contoh tadi perubahan kurikulum. Itu dia Kaina. Oke, terima kasih untuk pertanyaan sudah dijawab ya. Dan ada lagi nih pertanyaannya. Dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya menurut Ibu Rizky. Oke, dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial budaya. Kalau dikaji dari secara umum, dampak positifnya yang pertama, ketika ada terjadi perubahan, maka semua orang akan belajar untuk mengikuti pola perubahan yang ada. Dampak positifnya memudahkan manusia dalam beraktivitas. Yang kedua, membuat sarana dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, membuat jarak yang ada dalam lingkungan sosial setiap masyarakat menjadi lebih dekat. Itu dia dampak positifnya, dikaitkan dengan globalisasi dan westernisasi. Nah, tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang paling kelihatan sekali yaitu di bagian bidang mata pencaharian, Kaina. Contohnya begini, Kaina. Kalau dulu tadi kembali lagi kita bilang bahas masalah tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kalau sekarang kita lihat pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan tekstil, atau perusahaan makanan seperti Mayora, Unilever, terus toko sepatu pabrik sepatu yang ada di Bandung, di Batam sendiri itu lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan manusia. Karena kenapa? Kalau mesin dia lebih kompleks. Apalagi sekarang ada perusahaan yang membuat semua makanan itu dari mesin dengan metode mesin atau dengan bantuan mesin. Kalau Kaina pernah tahu ada iklan-iklan tentang minuman teh botol. Iya, Nah, itu kan diambil dari iklan sebenarnya ya kan. iya, Maksudnya begini, saya lihat iklan itu benar-benar higienis dan dikemas dengan mesin. Nah, ini sangat membuat lapangan pekerjaan yang tadinya bisa dikerjakan manusia menjadi berkurang. Jadi ini membawa dampak negatif. iya Negatifnya betul. apa? Kalau orang nggak punya pekerjaan, akhirnya yang terjadi apa? Tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kita bisa lihat zaman sekarang dibanding beberapa 15 tahun yang lalu, itu tindakan kriminal lebih parah di masa-masa ini. Kenapa? Karena sulitnya mendapat pekerjaan dan banyaknya tenaga manusia diganti tenaga mesin. Iya, Dan akhirnya mengakibatkan tadinya ada lapangan pekerjaan menjadi berkurang. Jadi banyak orang-orang yang mengalami kekurangan lapangan pekerjaan. Nah, ini mengakibatkan adanya perilaku menyimpang, yaitu masyarakat jadi melakukan tindakan kriminal gitu dia. oke. Itu dia ya jawaban dari pertanyaan Ergina. Dan ini ada yang bertanya melalui WhatsApp kita. Ada Joy, kelas 11 IPS 1. Oke, katanya anak-anak IPS semangat sekali mau nonton Miss Dirao. Oke, Miss Oke. Rizky ya. Jadi katanya jadi Miss, apa sih perbedaan yang signifikan dari era industri 04 ke era society 05? Dan apa perubahan pola peran manusia dalam perubahan ini? Oke. Terima kasih ya Joy untuk pertanyaannya. Dan seluruh pendengar setia Roy FM, saya akan jawab pertanyaan dari Adinda Joy tentang industri era 4.0 dengan society 5.0. Perbedaannya adalah dalam kompleksnya kehidupan atau penggunaan teknologi. Nah, di generasi 4.0 kita diharuskan memahami, mampu menggunakan teknologi secara cerdas.
Dengan cara misalnya ketika kita ingin menggunakan teknologi, kita harus tahu dulu dampak baik dan buruknya. Nah, artinya generasi 4.0 kita harus bisa menggunakan teknologi sesuai dengan perubahan yang ada. Kalau misalnya untuk sekarang di tahun 2020 seluruh warga negara Indonesia yang tercatat sebagai peserta didik harus mampu menggunakan aplikasi belajar online dikarenakan adanya situasi pandemi COVID-19. Nah, ini diajarkan, ini diberikan kepada kita supaya kita mampu, supaya kita paham bagaimana menggunakan teknologi untuk memudahkan kita memahami model pendidikan yang ada di tahun 2020. Itu di generasi 4.0. Nah, kalau generasi society 5.0, kita akan diajak untuk lebih lagi menggunakan teknologi tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah ada video yang menunjukkan bagaimana model zaman 5.0. Itu kayaknya begini, kita sentuh pintu lift aja bisa terbuka. Oke. Kemudian kita ada lemari saja bisa kita sentuh terbuka. Ada sensor wajah. Nah, kalau beberapa perusahaan-perusahaan sudah menggunakan face print, muka yang dilihat, bukan lagi finger gitu. Iya. Nah, kemudian ada beberapa perusahaan juga yang sudah menggunakan lokasi ketika tiba di kantor, mengisi absensi dengan cara harus tiba di kantor untuk bisa isi absen. Disesuaikan titik koordinat maps-nya handphone-nya. Jadi kalau di 4.0 kita mampu menggunakan teknologi, di 5.0 kita mampu mengaplikasikannya di seluruh aspek kehidupan. Demikian Kaina. Oke, terima kasih untuk ini sudah sesi kedua ya Bu ya. Ya. Nanti di sesi ketiga akan ada lagi nih pertanyaan dari rekan raw kita. Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Parang Sidimpuan. Rekan raw, sekarang kita sudah masuk di sesi ketiga ya, sesi terakhir di episode kali ini. Dan ini adalah pertanyaan langsung ya kita. Untuk Ibu Rizky, ada Cindy Rizky Siregar kelas 12 IS 1. Menurut Ibu, apakah perubahan sosial yang terjadi saat ini sudah diterima dengan baik oleh masyarakat? Oke, terima kasih Kak Ina. Terima kasih untuk Cindy Rizky yang sudah bertanya. Baik, saya akan jelaskan apakah perubahan sosial sudah diterima sekarang di masa sekarang ini. Iya. Dari segi kehidupan yang sekarang atau unsur keseharian setiap masyarakat, menurut saya sudah diterima dengan hidup masyarakat zaman sekarang. Contoh misalnya penggunaan moda transportasi, kemudian penggunaan layanan belanja mandiri. Contoh misalnya kita kalau belanja melayani diri sendiri di swalayan-swalayan terdekat, supermarket, kemudian Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Nah, kemudian dengan adanya jasa pengiriman yang udah mulai diterima masyarakat. Misalnya kita lihat banyaknya penjualan online. Artinya masyarakat sudah menerima perubahan yang ada. Perubahan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks. Demikian. Oke, singkat dan padat ya rekan raw pertanyaannya. Jawabannya juga, karena kalau kita lihat di zaman sekarang sudah tidak sedikit lagi ya yang tidak menerima. Mungkin kalau yang tidak menerima itu mungkin yang umur-umuran di atasan dari kita ya Bu ya. Mungkin dari seumuran dengan nenek kita ya, yang tidak bisa mengikuti zaman untuk saat ini. Oke. Itu dia sesi ketiga kita, tapi masih gimana nih? Untuk Ibu Rizky, di sesi ketiga ini Ina mau menanyakan kesimpulan dari tema ini. Oke, kesimpulan tema hari ini yaitu tema budaya adalah ada beberapa bentuk perubahan. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, itu dilihat dari. Kemudian ada perubahan yang dilihat dari pengaruhnya, perubahan besar dan perubahan kecil. Kemudian perubahan yang dilihat dari waktunya, ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Dan perubahan itu memiliki agent yang bisa mewujudkan perubahan yang direncanakan, itu ada pemerintah, masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.
Kemudian yang terakhir itu ada perubahan dibagi dua, yaitu perubahan budaya dan perubahan sosial. Perubahan budaya bicara tentang hasil cipta karya manusia, perubahan sosial bicara tentang sistem sosial manusianya. Perubahan sosial budaya, kesimpulannya adalah mulailah cerdas berpikir tentang perubahan sosial yang terjadi dalam sekitarmu. Mulailah bijaksana memilah, memfilter setiap perubahan dalam kehidupan sosial untuk kita boleh hidup lebih sejahtera, kompleks, dan memiliki nilai yang tinggi. Oke, terima kasih untuk Ibu Rizky atas kesimpulannya di sore hari ini, sangat bermanfaat sekali ya. Harus pintar-pintar kita untuk memfilter dan menyaring semuanya. Jangan langsung diserap semuanya ya. Apapun perubahan itu harus kita lihat dulu cocok apa enggak untuk diri kita. Iya.